Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I would like to give you some evaluations or feedback about our material last week that I gave you. That is simple present tense. Let's we talking about understanding about simple present tense. The first one, apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense is a verb tense which is used to show repetitions, habit, or generalizations. Jadi jenis tense yang dimana dia itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan atau membicarakan hal-hal yang berulang kali dilakukan atau kebiasaan atau hal-hal yang umum. Nah, kemudian yang kedua adalah formnya atau rumusnya bagaimana sih. Nah, simple present tense ini bisa terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama statement, yang kedua question, yang ketiga negative. Nah, untuk yang statement ini artinya pernyataan atau kalimat saja. Dia tuh diakhiri dengan titik. Nah, rumusnya itu ada subject, verb 1, dan object. Nah, contohnya you speak English. You speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris. Nah, ini masuknya ke hal yang umum atau kebiasaan. Ya, memang dia bicara bahasa Inggris. Jadi kita ngomongnya you speak English. Subjeknya di sini you. Verb satunya speak dan objeknya English. Oke? You speak English. Dia bentuknya statement. Nah, rumus yang kedua ada questions. Diawali dengan do or does. Kemudian verb 1 dan yang terakhir object. Nah, do or does. Do or does. Do itu digunakan untuk selain kata subjek atau kata ganti orang ketiga. Do you, do they, do we, seperti itu. Kalau untuk does digunakan untuk subjek atau pronouns atau kata ganti orang ketiga. She, he, it itu pakainya does. Dan setelah itu simple present tense selalu memakai verb 1, bukan verb ing, bukan past verb atau bukan past participle verb. Jadi dia pakainya verb atau kata kerja pertama, speak, bukan speaking, bukan spoken. Kalau speaking itu namanya verb ing, dan di sini simple present tense tidak memakai itu. Kemudian yang terakhir ada negatif. Ini berarti sifatnya negatif atau tidak dilakukan. Nah, bedanya tinggal kita tambahkan saja dari yang rumus statement tadi, kita tambahkan do atau does dan kita tambahkan not. Not itu artinya tidak, berarti does not atau do not berarti itu nggak dilakukan. You do not speak English. Kamu tidak berbicara dengan bahasa Inggris, seperti itu. Di garis bawahi do not speak English. Nah, di sini kemarin ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang pertama dari Rudy. Rudy memberi contoh he eats chocolate. They eat chocolate, we buy chocolate, and you buy chocolate. Di sini ada 4 sentence yang dimana 4-4-nya itu bentuknya statement atau pernyataan. Dan Rudy di sini perlu diketahui bahwasannya jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital di awal kalimat, dan kemudian kalau misalkan itu statement berarti diakhiri dengan titik. Kemudian juga apabila itu negatif diakhiri dengan titik, dan apabila itu questions atau interrogative itu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, he eats chocolate. Kenapa eats-nya diakhiri dengan huruf S? Karena he itu adalah pronoun atau kata ganti orang ketiga. Pasti verb atau kata kerjanya diakhiri dengan huruf S. They eat chocolate, we buy chocolate, you buy chocolate. Nah, kenapa di sini kata kerjanya eat, buy itu tidak diakhiri dengan S? Karena they, we, you bukan kata ganti orang ketiga. They, we, you bukan kata ganti orang ketiga. Jadi tidak menggunakan S di akhir kata kerjanya.
Dan semua kalimat yang telah dibuat Rudy ini masuknya ke generalizations atau hal-hal yang umum. Dia makan coklat, mereka makan coklat, kita beli coklat, kamu beli coklat, itu hal yang umum. Kemudian next one dari Ananta Eka Wiguna. Di sini Ananta membuat 3 jenis kalimat. Yang pertama, do you like a boyfriend? Apakah kamu suka teman laki-laki? Ini bentuknya dia interrogatif, ya betul. Do you like a boyfriend? Betul. Kemudian yang kedua, he doesn't drink juice. Dia tidak minum jus. Betul. Masuknya ke negatif. Lanjut ke contoh yang ketiga, ada they work at the office every day. Mereka kerja di kantor setiap hari. Itu masuknya ke statement. Nah, di sini juga perlu diperhatikan titiknya, Anta, dan juga huruf kapitalnya. Kemudian dari Ihsan, Ihsan has 3 sentences that he gave to me. The first one is she loves to play badminton. Dia suka sekali atau dia suka bermain badminton. Ya betul. Di sini dia pakai verb 1 loves. Kenapa diakhiri dengan es seperti tadi? Karena she. Di sini ada she ya. Jadi loves-nya diakhiri dengan s. She itu kata ganti orang ketiga. Kemudian ini statement masuknya. Dan yang kedua ini ada does he sing pop song every morning? Apakah dia menyanyikan lagu pop setiap pagi? Ini bentuknya pertanyaan interrogatif. Kemudian yang ketiga, we don't study English every day. Di sini bentuknya negatif. Kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Berarti ini dia masuknya ke negatif. Kemudian lanjut, we have from Wildan Harun, okay? All of the sentence that Wildan Harun has is statement ya, statement. He gets up at 5 o'clock every day. She doesn't go to school on Monday. She doesn't go to school on Monday. Ini masuknya dia ke negatif. Kemudian my brother loves to sleep, ya statement. Kemudian they sleep in my room tonight. Do you like pizza? Do you like pizza? Kenapa tidak memakai tanda tanya interrogatif nih? Ini harus diperhatikan ya, tanda marknya itu harus diperhatikan. Dan juga huruf kapital udah bagus sih. Kemudian I love watching anime. I love watching anime ini nggak ada watching itu verb ing karena dia diakhiri dengan kata ing. Sedangkan di sini simple present tense menggunakan verb 1 berarti watch. I love watch anime. Kemudian yang terakhir we have from Alif. I read Al-Quran in the morning. Titiknya mana? Ya ini masuknya ke statement ya, positive statement. Titiknya jangan lupa. Kemudian I don't read Al-Quran in the morning. Negatif. Kemudian do you read Al-Quran in the morning? Alif reads Al-Quran in the morning. Alif doesn't read Al-Quran in the morning. Does Alif reads Al-Quran in the morning? Jangan lupa ini juga ditulis bentukannya. Seperti misalnya I read Al-Quran in the morning. Jangan di sampingnya diberi tanda plus saja, tapi juga harus diberi keterangan dia ini statement integratif atau negatif. Kemudian ketika dia integratif itu jangan lupa memakai tanda tanya. Ya ini untuk Alif semuanya sudah benar, cuma dari segi penulisan harus dibetulkan lagi. Ya Miss kira itu saja untuk hari ini. Kemudian thanks yang udah ngerjain, dan jangan lupa untuk yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan, tapi tidak untuk soal yang ini. Untuk soal yang selanjutnya harap respon di grup dan juga di YouTube. Thanks for all watching and thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.